Di tengah hutan jati yang rimbun, berdiri kokoh Benteng Van den Bosch di Ngawi, Jawa Timur. Benteng ini, dibangun oleh pemerintah kolonial Belanda pada abad ke-19, dahulu adalah simbol kekuasaan asing di tanah Jawa. Namun, bagi rakyat Indonesia, benteng ini adalah tempat di mana kisah heroik perjuangan meletus, melawan penindasan dan ketidakadilan. Pada tahun 1825, perang besar berkobar di tanah Jawa. Diponegoro, seorang pangeran dari Yogyakarta, mengangkat senjata melawan Belanda dalam perang yang dikenal sebagai Perang Jawa atau Perang Diponegoro. Perang ini bukan hanya soal kekuasaan, tetapi juga soal martabat dan hak rakyat untuk bebas dari penjajahan. Benteng Van den Bosch menjadi salah satu titik kunci dalam perjuangan ini. Di suatu malam yang pekat, suara burung hantu memecah kesunyian hutan sekitar benteng. Di dalam benteng, para serdadu Belanda berjaga dengan waspada. Mereka tahu bahwa pasukan Diponegoro, yang dipimpin oleh para pahlawan seperti Sentot Alibasha dan Pangeran Diponegoro sendiri, selalu mengintai, siap menyerang kapan saja. Rakyat sekitar, meski hidup di bawah bayang-bayang kolonial, tidak pernah menyerah. Mereka diam-diam memberikan dukungan kepada para pejuang, menyediakan makanan, tempat persembunyian, dan informasi berharga. Di bawah pimpinan tokoh-tokoh lokal, seperti Kyang Mojo dan Pangeran Ngabehi, mereka menyusun strategi untuk merebut kembali benteng yang telah lama menjadi momok. Pada malam itu, angin berhembus kencang, seolah ikut merasakan ketegangan yang menyelimuti udara. Dalam kegelapan, bayang-bayang gerilyawan menyusup mendekati benteng. Dengan senjata sederhana, parang, keris, dan tombak, mereka bergerak dalam sunyi, hanya diterangi cahaya rembulan yang redup. Hati mereka dipenuhi semangat patriotik, tekad yang membara untuk mengusir penjajah dari tanah air tercinta. Tiba-tiba, teriakan keras menggema di udara. Itu adalah tanda serangan. Pasukan Diponegoro menyerbu dari segala penjuru. Para prajurit Belanda yang terkejut mencoba melawan, namun semangat juang rakyat Indonesia tak terbendung. Perlawanan sengit berlangsung, darah bercucuran di tanah, tetapi semangat mereka tak pernah pudar. Benteng yang dulu berdiri megah sebagai simbol kekuasaan, ini berubah menjadi medan pertempuran yang penuh heroik. Di tengah pertempuran, seorang prajurit muda bernama Guntur, seorang anak petani dari desa sekitar, berlari ke arah gerbang benteng. Dengan suara lantang, ia meneriakkan nama Diponegoro dan semua pahlawan yang berjuang bersamanya. Dengan parang di tangan, Guntur menyerang dengan keberanian yang luar biasa. Di saat yang sama, di dalam hatinya, ia mengingat pesan ayahnya yang pernah berkata, kita mungkin tidak punya banyak, tapi kita punya tanah ini, dan tidak ada yang boleh mengambilnya dari kita. Dengan tekad kuat, Guntur berhasil menembus barikade terakhir dan membuka gerbang benteng. Seruan kemenangan menggema di udara ketika pasukan Diponegoro berhasil memasuki benteng. Bendera merah putih yang sederhana, yang terbuat dari kain sarung dan bendera lama, dikibarkan tinggi-tinggi di atas menara benteng. Benteng Van den Bosch, yang dahulu menjadi simbol penindasan, ini menjadi saksi bisu perjuangan rakyat Indonesia. Meskipun akhirnya perang Diponegoro berakhir dengan penangkapan sang pahlawan dan kekalahan secara militer, semangat perjuangan tetap hidup. Benteng itu, meski tak lagi dipakai, tetap berdiri sebagai pengingat akan keberanian dan pengorbanan mereka yang berjuang demi kemerdekaan. Ini, ketika kita melihat Benteng Van den Bosch, kita bukan hanya melihat bangunan tua dari masa lalu, tetapi juga merasakan semangat patriotik yang mengalir di setiap batu bata dan setiap sudutnya. Benteng itu bukan hanya milik sejarah, tetapi milik bangsa yang tidak pernah berhenti berjuang untuk kebebasan.